Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, nama saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023-10159. Mungkin teman-teman sudah merasa tidak asing dengan muka saya dan video penjelasan yang saya bawakan. Jadi lagi dan lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi. Jadi tugas ini sebagai ulas balik dari apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Pai. Materinya itu keuntungan manajemen modal kerja. Di pembahasan sebelumnya kita berhitung-hitung mengenai manajemen modal kerja. Sekarang kita beralih pada pembahasan mengenai keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari manajemen modal kerja, mulai dari peningkatan likuiditas hingga profitabilitas perusahaan. Mari kita lihat bagaimana perusahaan bisa lebih efisien dan kompetitif melalui pengelolaan modal kerja yang efektif. Sekarang kita masuk pada manfaat manajemen modal kerja. Jadi manajemen modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan mengoptimalkan sumber daya, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi dan likuiditas perusahaan. Nah, jadi manajemen modal kerja yang efektif dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional perusahaan. Dengan pengelolaan modal yang baik, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengelola persediaannya dengan baik akan menghindari barang yang tidak terpakai menumpuk di gudang, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Jadi kita masuk pada manfaat atau keuntungan manajemen modal kerja yang pertama, yaitu meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan manajemen modal kerja yang efektif, perusahaan dapat lebih mudah mengakses modal, mengurangi risiko likuiditas, dan meningkatkan kepercayaan investor. Peningkatan akses modal, jadi pengelolaan modal kerja yang efektif membantu perusahaan meningkatkan modal. Misalnya dengan cara meningkatkan penjualan atau menunda pembayaran kepada pemasok sehingga dana yang tersedia meningkat. Terus pengurangan risiko likuiditas. Nah, dengan menjaga ketersediaan dana, perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansial tepat waktu, menghindari risiko kekurangan dana. Terus peningkatan kepercayaan investor. Jadi investor cenderung meningkat jika investor melihat perusahaan mampu mengelola keuangannya dengan baik. Contohnya nih, perusahaan yang menerapkan strategi untuk mempercepat penagihan piutang akan memiliki lebih banyak dana untuk operasional dan investasi. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi biaya operasional. Jadi pengelolaan modal kerja yang baik membantu perusahaan menurunkan biaya pengadaan, mengoptimalkan persediaan, dan mempercepat arus kas masuk. Untuk penjelasannya seperti ini. Efisiensi pengadaan melalui negosiasi atau perencanaan yang lebih baik, perusahaan dapat memperoleh harga yang lebih murah dari pemasok, sehingga biasa pengadaan turun. Terus pengelolaan persediaan dengan mengelola stok dengan baik membantu mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari kerugian akibat barang yang kadaluarsa atau usang. Terus optimalisasi arus kas. Jadi dengan mempercepat penagihan piutang, perusahaan dapat meningkatkan aliran kas masuk sehingga dana yang diperlukan untuk operasional lebih cepat tersedia. Contohnya, strategi pengadaan just in time atau JIT memungkinkan perusahaan untuk memesan barang hanya saat dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan dan potensi pemborosan. Selanjutnya, dengan manajemen modal kerja kita dapat memaksimalkan profitabilitas dengan mengelola modal kerja secara efisien. Jadi perusahaan meningkatkan laba, mengontrol biaya, dan memaksimalkan hasil dari investasi yang dilakukan. Peningkatan efisiensi operasional memastikan penggunaan aset lancar yang optimal sehingga dana yang ada dapat digunakan lebih produktif. Terus pengendalian biaya yang tepat menjaga agar biaya tetap dalam kontrol sehingga tidak membebani operasional dan memengaruhi laba perusahaan. Terus peningkatan ROI atau Return on Investment. Dengan efisiensi dalam modal kerja, perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Contohnya, memperpendek siklus konversi kas ke proses dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk akhir
sehingga dapat mempercepat penerimaan kas, meningkatkan keuntungan perusahaan. Next, menjaga keseimbangan arus kas. Pengelolaan kas yang seimbang memungkinkan perusahaan untuk siap menghadapi kewajiban dan peluang sekaligus menghindari dari dampak buruk inflasi pada kas yang menganggur. Meminimalkan risiko kekurangan kas. Pengelolaan modal kerja yang baik membantu perusahaan menghindari situasi di mana kas tidak cukup untuk membayar tagihan atau gaji. Terus menghindari risiko kelebihan kas. Kelebihan kas yang tidak digunakan beresiko tergerus oleh inflasi atau menghasilkan pengembalian rendah. Terus meningkatkan kemampuan adaptasi. Jadi likuiditas yang terjaga dengan baik membantu perusahaan menghadapi perubahan kondisi pasar atau ekonomi. Contohnya, perusahaan dengan pengelolaan modal kerja yang baik memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi dalam peluang yang muncul atau bertahan saat pasar sedang lesu. Lalu, meningkatkan daya saing. Manajemen modal kerja yang efektif meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara efisiensi, respon cepat terhadap pasar, dan penggunaan dana untuk investasi strategis. Jadi, efisiensi operasional, mengelola biaya operasional agar tetap rendah meningkatkan daya saing karena perusahaan bisa menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Terus, kecepatan respons. Dengan modal kerja yang baik, perusahaan dapat merespons kebutuhan pasar atau pelanggan dengan cepat. Terus, investasi strategis, modal yang dihemat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang pada gilirannya meningkatkan nilai jual di pasar. Contohnya, perusahaan yang memiliki arus kas baik dapat berinvestasi dalam inovasi atau peningkatan layanan pelanggan tanpa takut mengganggu keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus perusahaan A, B, dan C. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dan profitabilitas dengan manajemen modal kerja. Perusahaan A menghadapi masalah likuiditas akibat persediaan berlebih dan piutang yang besar, sehingga mengambil langkah manajemen modal kerja yang lebih baik. Hasilnya, perusahaan bisa meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya. Pada perusahaan B menerapkan sistem just in time dan pengumpulan piutang yang ketat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya pada perusahaan C mengelola persediaan dan piutang dengan lebih baik yang akhirnya meningkatkan profitabilitas sebesar 15% dalam 3 tahun. Contoh ini menunjukkan bagaimana manajemen modal kerja memberikan dampak nyata pada kinerja perusahaan. Nah, yang terakhir, risiko dan kesimpulan. Jadi manajemen modal kerja yang efektif adalah kunci keberhasilan finansial perusahaan dengan mengurangi risiko keuangan dan membantu perusahaan mencapai stabilitas yang lebih kuat di pasar. Jadi, risiko kekurangan modal kerja, jika perusahaan tidak memiliki cukup modal kerja, mereka berisiko kehilangan likuiditas dan peluang bisnis. Sedangkan risiko kelebihan modal kerja juga dapat menyebabkan kesempatan terlewatkan karena dana yang seharusnya digunakan justru tidak dimanfaatkan. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen modal kerja penting untuk mencapai tujuan keuangan dan mempertahankan daya saing. Baiklah teman-teman, jadi itu manfaatnya kalau modal kerja diatur dengan baik. Semoga nggak ada lagi yang perlu panik di tanggal tua dan nyari promo gajian tiap bulan. Hidup lebih damai, saldo lebih aman. Saya Balkis Putri Amsuri undur diri. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.